Anda kembali bersama kami, kita masih berdialog dan di tempat yang berbeda kita masih menjalin komunikasi, tentu saja masih berdialog bersama dengan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Yang ingin saya tanyakan keamanan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, utamanya di ibu kota. Pak Dedi, bagaimana ini dijamin Pak? Semacam ada khawatiran dari publik akan terjadi chaos dan sebagainya, bisakah ini semua ditangkal? Ya, jadi dari konsep pengamanan di lapangan, segala macam potensi-potensi seperti itu sudah betul-betul diantisipasi secara maksimal oleh aparat keamanan. Ya, baik dari tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Tentunya akan di-backup juga oleh satuan-satuan TNI juga sudah sangat siap. Kemudian yang terpenting juga, dari kepolisian juga melakukan mitigasi dari hasil kegiatan patroli cyber. Kegiatan patroli cyber ini memang dari jam 21 kemarin ada tren peningkatan ya, konten-konten yang bersifat hoax, negatif, agitatif. Itu jajaran cyber bekerjasama dengan Kemenminfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara sudah melakukan takedown terhadap puluhan akun yang menyebarkan konten-konten tersebut. Pak, mohon maaf saya potong, benarkah diantaranya sebagian adalah upaya untuk ajakan melakukan tindakan keonaran? Ya, betul. Ya, narasi-narasi, foto, video, voice yang dibuat oleh akun-akun tertentu yang sifatnya anonim tersebut itu sudah dilakukan takedown dan pemblokiran. Dan dalam literasi digital, ya, konten-konten tersebut sudah banyak yang stempel hoax. Dan saat ini jajaran cyber sudah melakukan mapping, profiling, dan identifikasi terhadap akun-akun anonimus tersebut. Ya, nanti apabila ya, penyebar konten-konten melalui akun baik itu di Twitter, Facebook, kemudian YouTube, Instagram, dan di dalamnya juga ada WA Group. Ya, ketika fakta hukumnya sudah sangat clear, maka Polri tidak akan segan-segan melakukan penindakan hukum ya, dalam rangka untuk memitigasi agar akun-akun tersebut tidak menyebarkan konten-konten yang bersifat hoax dan lain sebagainya. Baik, bagaimana upaya penjagaan terhadap konsentrasi massa Pak dalam sepekan ini, utamanya di ibu kota Pak? Di ibu kota sudah disebar ya perkuatan-perkuatan TNI dan Polri untuk mengamankan objek-objek vital nasional, pusat-pusat pemerintahan, sentra-sentra ekonomi masyarakat, dan tempat-tempat strategis lainnya. Ya, patroli terpadu antara TNI Polri dalam skala besar itu terus akan dilakukan ya dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Jakarta. Dan tentunya juga kami berharap kepada seluruh masyarakat Jakarta khususnya bersama-sama menjaga situasi Jakarta yang sudah kondusif ini terus kita pertahankan dengan baik. Mengingat bulan depan kita sudah mulai masuk masa Ramadan juga, Mas. Ya, itu juga menjadi fokus pengamanan kepolisian. Karena di bulan Mei kita sudah menggelar juga namanya operasi ketupat. Ya, sama-samalah kita menjaga situasi yang sudah kondusif saat ini. Baik. Terima kasih Pak Dedi Prasetyo, Brigjen Dedi Prasetyo, Karopenmas Mabes Polri sudah berbincang bersama kami. Saya ke Bawaslu. Pak Abhan, Anda sebagai Ketua Bawaslu tentu merespon menarik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo barusan yang menyatakan bahwa sinyalemen kecurangan dilakukan secara masif dan merugikan pihaknya. Jadi kata kuncinya menurut kami adalah harus sabar, ya, sabar menunggu rekapitulasi yang akan digelar secara berjenjang oleh KPU sampai nanti pada tanggal 22. Mudah-mudahan perjalanan rekap ini akan lancar. Seandainya tim kampanye paslon, ya, ataupun siapa yang publik misalnya melihat adanya kecurangan ketika rekapitulasi bisa disampaikan kepada Bawaslu, tentu kami akan melakukan kajian lebih lanjut. Saya kira bahwa rekapitulasi itu hal yang sangat terbuka. Jadi kalau ada dugaan soal manipulasi data dan sebagainya, bisa disampaikan di forum rekapitulasi itu. Ya. Kalau memang datanya kuat dan memang ada kesalahan rekapitulasi, tentu kami nggak akan membiarkan. Kami akan rekom untuk katakanlah dihitung ulang dan sebagainya. Ya, tetapi sekali lagi ya, ini harus kita tunggu. Setiap rekapitulasi adalah terbuka, maka siapapun ya bisa mengajukan keberatan. Tentu harus dengan data ya, jangan asal sampaikan aja tanpa data. Itu kan pos pemilihan. Namun yang terjadi ketika masa pemungutan suara itu, apakah benar bahwa di sana ada sinyalemen kecurangan yang besar, struktur dan masif?
beberapa dugaan pelanggaran kami tidak lanjuti ya. Misalnya soal logistik yang tidak ada dan sebagainya, kemudian yang kurang, yang mundur waktunya bagaimana, sebagai hal yang tadi saya katakan bahwa ada beberapa TPS yang dilakukan pemungutan ulang, karena itu ada beberapa hal misalnya pelanggaran ya. Maka kami rekam untuk PSU. Atau beberapa TPS yang logistik tidak tersedia, maka kami rekom untuk dilakukan pemungutan susulan. Saya kira ini KPU juga sudah merespon secepatnya untuk bagi TPS yang kemarin belum dilaksanakan untuk dilakukan susulan. Dan kami juga sudah komitmen kepada Ketua KPU, sudah koordinasi. Kalau memang ada yang kami rekom untuk PSU, ya segera juga dilaksanakan untuk PSU, biar tidak mengganggu tahapan ini. Kira-kira itu. Bung Ferdinand Solali, komentar Anda. Ya, memang kita banyak menemukan ya laporan dari bawah terkait dengan kecurangan. Salah satunya banyaknya surat suara, lembar surat suara Tercoblos, pilpres yang sudah tercoblos sebelum pemilihan suara. Anda punya datanya? Dilakukan. Oh, kita inventarisir sekarang semua, kan laporan tentu banyak masuknya. Maka di kisaran berapa angka itu? Kalau untuk bicara angka kita belum bisa, karena ini terus kita inventarisir, kita kumpulkan, karena ini kan nanti adalah bahan kita untuk menjadi barang bukti ketika ini akan berujung di Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk berapa persisnya sekarang kita belum bisa menyatakan. Tetapi Anda sudah mention yang soal Mahkamah Konstitusi, sudah ancang-ancang untuk lapor ke Mahkamah Konstitusi? Ya, demokrasi kita kan diatur seperti itu. Karena kalau tentu nanti KPU mengumumkan pemenangnya Pak Jokowi dan pihak kami merasa tidak bisa menerima keputusan itu, tentu kan kami akan mengambil langkah ke sana. Ya, itu yang akan kita lakukan dan harus kita persiapkan dari sekarang. Artinya kita menyiapkan sedini mungkin langkah-langkah yang kemungkinan besar akan terjadi nantinya. Oke, Bung Deddy. Saya kira kita janganlah bicara mikro untuk menjelaskan makro. Jangan lompat jumping into conclusion. Bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu di negara seluas ini mungkin ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Saya kira itu terjadi pada kedua belah kubu. Jangan lupa yang berkuasa di daerah itu bukan presiden. Kepala-kepala daerah, dan banyak kepala daerah itu asalnya dari partai koalisi Pak Prabowo Sandi. Tetapi kita tidak akan mengatakan bahwa kita dicurangi-curangi. Karena ada mekanisme yang disediakan oleh negara, oleh rezim pemilu kita. Ada data, ada bukti, sampaikan kepada petugas yang berwenang untuk itu. Ada Gakumdu dan sebagainya. Nanti kalau tidak puas ke Mahkamah Konstitusi. Jangan orang dilarang di sini membentuk opini bahwa quick count sudah menang. Di sini membentuk opini tiap hari, pemilu curang, begini, begono. Saya kira inilah kedewasaan kita berpolitik, supaya politik kita memang politik yang beradab, tidak sekadar adu mulut yang padahal kita ini negara hukum gitu. Kalau memang ditemukan ada kasus kecurangan di mana, dari sekian ratus ribu 850 ribu TPS, berapa TPS yang sudah diterima? Sudah dilapor belum ke Panwas atau ke Bawaslu? Kan mari kita bicara dengan data dan bukti. Gak cukup hanya bilang dicurangin, kekerasan, intimidasi. Hei, di mana-mana itu terjadi. Tapi apakah itu signifikan untuk mengatakan bahwa pemilu ini penuh kecurangan? Itu kesimpulan yang menurut saya sangat prematur. Baik.